Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang teknologi kekinian yaitu komputer kuantum. Nah, mengapa sih kita membahas tentang teknologi? Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, apa sih matematika? Analisa rumit-rumit buat apa? Ada juga yang bilang, buat apa belajar matematika? Toh AI bisa mengerjakannya dengan mudah. Apakah belajar matematika masih relevan? Nah, Richard Susskind dan Daniel Susskind dalam bukunya yang berjudul The Future of the Professions menuliskan, "The future is not about resisting technology, but about harnessing it. The professionals who remain relevant will not be those who fight against automation, but those who learn to work alongside it, adapt, and refine their expertise in the digital age." Masa depan bukan tentang menolak teknologi, tetapi tentang memanfaatkannya. Profesional yang tetap relevan bukanlah mereka yang melawan otomatisasi, tetapi mereka yang belajar bekerja sama dengan teknologi, beradaptasi, dan mendefinisikan ulang keahlian mereka di era digital. Nah, buku ini diterbitkan oleh Oxford University Press, jadi soal validitasnya gak perlu dipertanyakan lagi. Jadi, daripada mengkhawatirkan tentang perubahan dan atau teknologi di masa depan, sebaiknya kita beradaptasi. Jadi, daripada mempertanyakan relevansi belajar matematika di SMA, kalaupun tidak tahu bahwa matematika adalah dasar dari ilmu pengetahuan selanjutnya. Salah satu cara paling mudah beradaptasi ya sekolah, belajar. Kita wajib mengerti tentang teknologi, bahkan juga bisnis, supaya visi kita jauh ke depan. Dan kita semakin bersemangat dalam belajar. Kita tahu bahwa belajar matematika bukan hanya supaya diterima di universitas bergengsi, tetapi juga mengerti bahwa ada teknologi, ada bisnis yang membutuhkan daya nalar yang tinggi. Nah, kita tahu bahwa Cina adalah negara hebat saat ini. Bukan hanya karena pandai berdagang, tetapi universitasnya mampu mengadoptasi teknologi tinggi. Nah, Cina sudah membuat matahari buatan. Dan dalam hal komputasi kuantum juga mengalami lompatan yang luar biasa. Jadi, Indonesia Emas 2045 bukan hanya soal bonus demografi, tetapi juga bagaimana negara ini efisien dan mampu mengadopsi teknologi tinggi. Oke, kembali pada komputer kuantum. Pada Februari 2025, China mengklaim berhasil melakukan uji coba komputer kuantum dengan kecepatan 1 miliar kali lebih cepat dibandingkan komputer kuantum tercepat milik Google. Nah, tentu saja ini mengejutkan dunia, dan komputer kuantum memang masa depan komputasi yang jauh lebih cepat. Dan saya pikir dunia akan benar-benar berubah. Oke, sebelum membahas komputer kuantum, mari kita kenali dulu apa itu komputer biner dan komputer kuantum. Komputer yang saat ini kita pakai itu adalah komputer biner. Apakah itu PC, tablet, handphone, televisi, atau alat elektronik lainnya. Sistem biner itu yaitu 1 hidup dan 0 mati. Sistem biner yang saat ini banyak dipakai adalah 64 bit. Dan dulu masih banyak komputer 32 bit. Nah, apa artinya 32 bit? Artinya pengkodean dengan memakai 32 digit 0 dan 1. Sebagai contoh, misalnya 0000, 1010, dan seterusnya. Jadi, ada 2 pangkat 32, yang sama dengan 4,2 miliar atau 4 GB. Kombinasi kode yang dihasilkan, nah itu sebabnya komputer 32 byte maksimal bisa membaca RAM sebesar 4 GB. Bagaimana dengan komputasi berbasis 64 byte? Nah, artinya ada kombinasi kode sebesar 2 pangkat 64.
Udah deh, pokoknya banyak. Dan sekarang penggunaannya masih dibatasi untuk dialokasikan pada fitur-fitur masa depan yang mungkin akan sangat berguna. Nah, dari sini kita melihat bahwa dunia komputasi memberikan horizon yang sangat luas. Dan dunia akan semakin canggih, semakin automation, kecerdasan buatan tanpa batas. Oke, sekarang apa itu komputer kuantum? Jadi, kuantum komputer saat ini penggunaannya masih sangat terbatas dan lebih banyak pada tahap development dan riset. Walaupun IBM, Google, Amazon, dan Microsoft sudah memilikinya dan dapat diakses melalui teknologi cloud, mereka secara terbatas. Jika komputer biner memiliki kode 01 sebagai pengkodean, komputer kuantum memiliki basis partikel dalam fisika kuantum, di mana dikenali tidak hanya posisi 0 dan 1 saja, tetapi ada superposisi yang dalam rumusnya dikenal sebagai C sama dengan alfa dalam bentuk 0, beta dalam bentuk 1, yaitu posisi kuantum bit atau biasa disingkat dengan qubit. Jadi bisa dibayangkan betapa superiornya karena qubit ini bisa menciptakan gradasi antara 0 dan 1 dalam jumlah yang tak hingga dan bisa saling mempengaruhi atau istilahnya interferensi. Nah, pada sistem komputer biner yang memakai kombinasi 0110-1100, tetapi dengan komputasi kuantum, pengkodean bisa diilustrasikan sebagai 01 pagar 4R dan seterusnya. Itu sebabnya, jika komputer biner hanya bisa melakukan komputasi berurutan, komputer kuantum bisa melakukan komputasi secara paralel. Benar-benar lompatan yang luar biasa ke depannya. Nah, jika saat ini komputer biner 64 byte saja sudah menciptakan horizon yang tak terbatas, apa yang akan terjadi dengan komputasi kuantum? Dunia akan berubah dan berubah total. Dan betapa menyenangkannya jika kita ada di dalamnya. Tetapi sejauh mana komputer kuantum sudah diaplikasikan dalam industri komersil? Masih terbatas. Ya, memang ada komputer kuantum milik Google, Microsoft, Amazon yang sudah beroperasi, tetapi masih dalam lingkup terbatas. Komputer kuantum yang saat ini ada ukurannya yang masih sangat besar karena perlu fasilitas pendukung yang ekstrim, seperti sistem pendingin yang mendekati temperatur 0 absolut, sistem laser, dan berbagai macam teknologi pendukung yang super canggih. Tetapi bisa mengaplikasikan teknologi kuantum dalam dunia nyata itu sudah sangat luar biasa. Karena kuantum adalah dunia subatom, tentang fenomena elektron dan inti atom. Nah, kita tahu bahwa profesor yang kita kenal saat ini untuk kode 0 dan 1 saja diciptakan atas teknologi bola transistor yang besar. Pertama kali diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh dua karyawan yang bekerja di Bell Labs di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, John Bardeen dan Walter Brattain. Ukurannya lebih besar dari bola lampu, hanya untuk mendigitalisasi fungsi saklar on-off. Nah, tetapi saat ini transistor tersebut sudah digabung menjadi sangat kompleks dengan prosesor-prosesor berteknologi fabrikasi 4 nanometer bahkan lebih kecil. Jadi tidak heran, handphone kita bisa menjadi sangat canggih walaupun otaknya cuma sekecil ini. Jadi, walaupun saat ini komputer kuantum terkecil dengan pemakaian komersil sebesar 2 lemari besar, tetapi kita percaya suatu saat ukurannya akan mengecil. Mengapa saat ini ukurannya begitu besar? Karena para ilmuwan baru dalam tahap memastikan sistem berjalan secara konsisten dan handal. Ya, konsisten dan reliabilitas.
saat ini masih menjadi masalah utama dalam dunia komputasi kuantum. Ketika nanti muncul teknologi-teknologi baru, maka ukurannya pasti akan semakin mengecil, seperti portable. Ya, dunia akan berubah total. Sementara kita masih ribut soal integritas, soal kejujuran, soal nyinyir, soal dengki. Bukan cuma masalah korupsi, premanisme, dan nepotisme, tetapi bahkan kanal ini pun ada yang nyinyirin. Padahal kanal ini kanal edukasi. Mereka yang nyinyir mungkin terlalu lama diasuh oleh lambe-lambean dan kanal gosip lainnya. Mereka yang iri dengki ini telah melaporkan kanal ini ke YouTube, sehingga viewernya drop dalam beberapa minggu terakhir. Bagi saya sebetulnya nggak masalah, tetapi ini tidak adil bagi mereka yang butuh belajar matematika dengan baik. Aksesnya jadi terhenti. Dan orang-orang model begini sepertinya memang sukanya ribut. Senang kalau orang lain susah, susah kalau orang lain senang. Sadarlah, hidupmu tidak akan bahagia kalau hatimu busuk. Oke, kembali lagi ke soal komputer kuantum. Untuk mengubah transistor sebesar bola voli menjadi teknologi fabrikasi 4 nanometer, tidak butuh sampai 100 tahun. Maka komputer kuantum bisa benar-benar mencapai puncak teknologinya, mungkin akan butuh waktu jauh lebih singkat. Dan apa yang akan terjadi di dunia ini? Noah Harari dalam bukunya Homo Deus, ini buku yang sangat populer, membahas tentang kemungkinan bahwa AI dan otomatisasi dapat menggantikan banyak pekerjaan, sehingga menciptakan kelas yang tidak berguna, atau useless class. Orang-orang yang tidak lagi relevan dalam ekonomi karena pekerjaan mereka telah digantikan oleh mesin. Bagi yang belum tahu siapa itu Noah Harari, mungkin kalian kenal dengan Ryu Hasan. Ya, beliau ini cukup sering membahas bukunya Noah Harari. Noah Harari adalah profesor sejarah dari Harvard University yang saat ini mengajar di Universitas Yerusalem. Bukunya yang terkenal lainnya itu ada The Sapiens, yaitu asal mula manusia menurut ilmu pengetahuan. Jika kita tidak berkompetisi masuk dalam jajaran atas, mungkin besar kemungkinan kita akan menjadi manusia yang tidak lagi relevan dengan zamannya. Sekali lagi, pendidikan adalah jalan paling mudah. Itu bukan kata saya, tetapi banyak orang sukses bilang bahwa pendidikan adalah jembatan paling mudah yang dilalui menuju ke masa depan. Oke, demikian untuk sharing saya kali ini. Jika kalian mendapat hal yang baik, silakan like dan share video ini. Kalian juga bisa komen. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.